Dok, butuh waktu berapa lama sih setelah minum obat tensi itu bisa terkendali? Sebenarnya itu tergantung pasien loh. Kok bisa? Kita bahas. Halo Nefrofriends, ketemu lagi. Jadi ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari seorang netizen. Berapa lama sih setelah minum obat hipertensi itu lalu tensi bisa terkendali? Nah, sebenarnya ini bukan terkait waktu ya. Karena memang setelah minum obat tensi, mungkin tensi itu akan langsung bisa turun. Misalnya sebelumnya 150, setelah minum obat jadi 130, jadi 120. Itu bisa cepat karena kerja obat hipertensi memang fungsinya adalah menurunkan tensi saat itu. Tapi yang penting yang dikatakan tensi terkendali itu berarti kan dia harus betul-betul tensi itu stabil dalam kondisi normal. Nah, untuk menyetabilkan tensi itu butuh konsistensi, tidak cuma minum obat. Tapi yang selalu saya katakan bahwa pengobatan hipertensi selain obat, obat itu memang bisa membantu di awal. Tapi untuk menjaga konsistensinya itu harus betul-betul juga mengubah gaya hidup, mulai dari pola makan dan kebiasaan olahraga. Atau misalnya kalau orang-orang yang overweight atau obesitas, dia juga harus fokus untuk menurunkan berat badan. Jadi kembali lagi kalau ditanya berapa lama ya tergantung si pasien tersebut bagaimana niatnya dan konsistensinya dalam mengubah gaya hidupnya. Jadi apakah dia udah konsisten mengubah pola makan? Apakah dia konsisten memiliki kebiasaan untuk olahraga rutin? Nah, itu semua tergantung yang menjalani. Ada yang bisa dalam waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan, dia bisa mengendalikan tekanan darah dengan obat plus perubahan gaya hidup. Ada mungkin yang membutuhkan waktu lebih lama lagi. Ada mungkin yang akhirnya dia bisa lepas obat karena dengan mengubah gaya hidupnya, dia bisa mengendalikan tensi dengan baik. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan atau faktor yang menentukan apakah suatu hipertensi itu akan terkendali atau tidak. Jadi untuk waktu itu sebetulnya kembali ke masing-masing pasien atau orang yang menjalani ya, seberapa niat, seberapa konsisten, dan seberapa patuh juga nih dia minum obat tersebut. Selain itu, kalau kita bicara obat hipertensi, pasti juga terkait dengan apakah obat tersebut cocok dengan kondisi masing-masing orang. Karena obat hipertensi itu kan banyak sekali ya, Nefrofriend, saya sering menjelaskan lah hal seperti ini. Jadi obat hipertensi itu pilihannya banyak, mekanisme kerjanya juga banyak. Jadi belum tentu satu obat yang diberikan pada seorang pasien itu berarti memang langsung cocok pada pasien tersebut. Apalagi memang sekarang kan kita ini belum sampai ke ranah precision medicine ya. Precision medicine itu yang saya pernah jelasin di video yang ini tentang peran genetik dalam mengobati hipertensi. Nah, nanti di masa depan kalau memang kita sudah bisa mengidentifikasi pasien itu berdasarkan genetik masing-masing, maka pemilihan obat akan bisa lebih to the point dan cukup 1 kali 2 kali. Tapi kalau sekarang mungkin itu akan menjadi semacam harus dicoba dulu yang mana yang dia cocok dan disesuaikan dengan teori-teori yang sudah ada. Jadi memang kalau untuk lagi-lagi kalau untuk berapa lama itu tidak ada waktu pastinya. Yang jelas target utama pengobatan hipertensi adalah mengendalikan tensi dalam jangka panjang. Bukan hanya sesaat setelah minum obat lalu tensi normal dianggap normal, tidak. Itu kalau misalnya obatnya disentikan, dia tidak mengubah gaya hidup, naik lagi tensinya. Jadi tujuan yang harus diketahui oleh semua penderita hipertensi adalah mengendalikan tekanan darah dalam jangka panjang dan mungkin kalau bisa bahkan dia tidak perlu obat-obatan untuk mengendalikan hipertensi tersebut. Jadi gitu ya Never Friends kira-kira jawabannya. Yang penting kembalilah fokuslah ke bagaimana mengubah gaya hidup ya, bagaimana patuh minum obat. Jadi untuk waktu itu semua tergantung kondisi masing-masing dan tergantung niat dan konsistensi masing-masing. Semakin niat kalian, semakin konsisten kalian dan semakin patuh kalian terhadap pengobatan dokter, diskusi dengan dokter dan dengan obat itu sendiri, maka pengendalian hipertensinya pasti juga lebih cepat.